Halo Sobat Quran yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Kamis 15 September 2022. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Berduka Cita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Quran yang terkasih, setelah kemarin kita merayakan pesta salib suci, hari ini kita kembali diajak untuk mengenangkan Bunda Maria yang berduka cita. Maria berduka cita atas peristiwa yang menimpa putranya Yesus. Yesus yang ditangkap, diperlakukan sebagai seorang penjahat, disiksa, dihina, dan kemudian wafat di kayu salib. Peristiwa itu sungguh menjadi suatu peristiwa yang memilukan bagi Bunda Maria. Maria yang melihat anaknya begitu menderita, ia pun turut menderita, ia pun turut berduka atas apa yang menimpa putranya. Ibu mana sih yang tidak menderita ketika melihat anaknya menderita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Maria begitu menderita, Maria begitu bersedih ketika melihat putranya. Ada dua hal yang menjadi perhatian kita bersama dalam perayaan Santa Perawan Maria berduka cita pada hari ini. Yang pertama adalah kesetiaan Bunda Maria untuk mengikuti Yesus dalam jalan salib. Jadi Maria selalu setia, selalu menemani Yesus Kristus putranya. Lebih-lebih ketika putranya mengalami penghinaan, penderaan, dan juga harus wafat di kayu salib. Maria senantiasa setia. Ketika murid-murid yang lain menjadi takut dan tidak mau mengikuti Yesus, bahkan Petrus sendiri yang dekat dengan Yesus pun harus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Bunda Maria senantiasa setia mengikuti Yesus dalam jalan salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak untuk senantiasa setia mengikuti Yesus Kristus, Tuhan kita, dalam situasi apapun. Kita diajak untuk meneladan sikap Maria yang senantiasa setia kepada Yesus, setia mengikuti Yesus, bahkan di jalan salib, jalan yang penuh penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita tidak mudah atau tidak gampang untuk lari dari Yesus ketika situasi yang kita hadapi adalah situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang tidak mengenakkan bagi kita. Semoga kita mampu meneladan teladan yang dicontohkan oleh Bunda Maria. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita mendengar dalam Injil bahwa Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya dengan mengatakan bahwa inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria, Yesus katakan bahwa murid yang ada di hadapannya adalah sebagai anak dari Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, murid yang dikasihi oleh Yesus menjadi perwakilan kita semua, bahwasanya
Yesus menyerahkan orang-orang yang dikasihinya. Kita semua tentunya kita dikasihi oleh Tuhan. Kita diserahkan oleh Yesus menjadi putra dan putri Bunda Maria. Dan Bunda Maria menjadi ibu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau Bunda Maria adalah ibu kita, maka kita harus punya keyakinan, harus percaya dan benar-benar yakin bahwa Bunda Maria akan senantiasa menyertai kita, senantiasa bersama kita dalam keseharian hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Lebih-lebih kita ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu yakin dan percaya bahwa sebagaimana Bunda Maria setia menemani Yesus putranya, bahkan ketika Yesus berada di jalan salib pun Maria senantiasa setia mengikuti dan menyertai Yesus putranya. Dan kalau kita ini telah diangkat oleh Yesus menjadi putra dan putri Maria, maka percayalah bahwa Bunda Maria senantiasa mengikuti kita, senantiasa menyertai kita, bersama kita dalam seluruh peziarahan hidup kita. Lebih-lebih kita perlu yakin bahwa Maria senantiasa ada bersama kita dalam perjalanan yang sulit, perjalanan yang mendatangkan kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita perlu yakin Maria ada bersama dengan kita. Maka tidaklah keliru atau tidaklah salah bila kita meminta pertolongan Bunda Maria, meminta agar ia mendoakan kita, memohonkan rahmat dari Yesus Kristus putranya bagi kita, agar kita menjadi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, cobaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita hidup sebagai putra dan putri Maria yang baik. Kita perlu juga memohon bantuan Bunda Maria, memohon agar ia mendoakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yakin dan percaya apabila Bunda Maria mendoakan kita, apabila Bunda Maria memohonkan rahmat dari Yesus Kristus putranya bagi kita, maka hal itu tentulah akan dipikirkan oleh Yesus. Yesus akan mengikuti, menuruti apa yang dimintakan oleh Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita bertumbuh menjadi pribadi yang setia kepada Yesus dalam situasi apapun. Dan ketika kita berhadapan dengan situasi sulit, kita perlu yakin dan percaya bahwa Bunda Maria senantiasa menyertai dan melindungi kita dengan doa-doanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.